wabarakatuh. Hari ini izinkan saya dari Mapol PJOK akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari beberapa kegiatan PKG PJOK, PKG diseminasi PKG PJOK yang saya lakukan selama 3 bulan. Dan untuk itu saya sekarang akan menyampaikan rencana tindak lanjut di komunitas pelajar sekolah. Untuk yang pertama, rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama gerak sehat, aktif dan kreatif. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 kegiatan yang seharusnya yang pertama tentang gerak tubuh, yang kedua tentang kebugaran jasmani, dan yang ketiga SEM atau Sport Education Model. Nah, di sini saya mengkombinasikan 2 kegiatan, yaitu yang pertama aktivitas gerak tubuh dengan Sport Education Model. Nah, Sport Education Modelnya tersebut saya mengambil permainan tradisional yaitu gobak sodor. Nah, sebelum menginjak ke gobak sodor tersebut, nah saya di sini akan menyampaikan rencana tindak lanjut apa saja yang menjadi rencana tindak lanjut di komunitas belajar sekolah. Nah, ini untuk mengawali yang pertama mengaitkan materi dengan gerak aktif, kreatif, gerak aktif dan kreatif. Nah, di sini saya memadukan dengan permainan tradisional. Adapun yang melatar belakangi dari rencana tindak lanjut yang saya buat, yang pertama yaitu melalui proyek dengan pendekatan yang melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan siswa, di mana tujuannya tersebut artinya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan memberikan mereka kontrol atas topik dan metode pembelajaran. Nah, untuk pendekatannya ini mendukung dari pengembangan kemandirian dan tanggung jawab, menghargai keragaman minat dan gaya belajar, serta di mana di sana menciptakan artinya suatu pengalaman belajar yang lebih relevan dan personal. Selain itu, dengan melibatkan antara semua siswa yang secara aktif dapat merancang, artinya di sana dapat merancang dan memiliki proyek pembelajaran menjadi artinya lebih efektif, meningkatkan hasil akademik dan keterampilan sosial, serta memperkuat hubungan positif antara guru dengan siswa tersebut. Nah, di mana melanjutkan ke rencana tindak lanjut yang saya buat, di mana tujuan dari program rencana tindak lanjut yang saya buat yaitu gerak aktif dan kreatif tersebut. Nah, di mana di sini tujuan yang ingin saya tekankan atau ingin saya pastikan ke peserta didik yaitu yang pertama membantu siswa untuk dapat merangkai variasi gerakan berlari, berjalan dan melompat. Nah, di sini variasi gerakan berlari, berjalan dan melompat di mana saya kombinasikan dengan gerakan SEM yaitu Sport Education Model, permainan tradisional yaitu gobak sodor di sana. Artinya terdapat gerakan lari, bagaimana berjalan dan melompat. Nah, yang kedua, membantu siswa memahami pentingnya keterampilan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya dalam proses akademik ataupun proses pembelajaran, di mana setiap keterampilan geraknya tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari atau di luar jam pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga, melibatkan siswa dalam merancang dan melaksanakan aktivitas fisik. Nah, di sini melibatkan siswa dalam merancang dan melaksanakan aktivitas fisik, di sini bisa mencakup artinya anak-anak tersebut dalam pembuatan presentasi, video ataupun penilaian antar teman, dan penilaian juga melakukan refleksi terhadap guru. Nah, untuk yang selanjutnya, mendorong pembuatan materi edukasi seperti presentasi hasil kerja siswa. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu sama seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk pembuatan video seperti presentasi ataupun hasil kerja evaluasi ataupun refleksi antara sesama teman dan juga refleksi terhadap guru tersebut.
Nah, di sini capaian. Nah, capaian dari pembelajaran yang ingin saya laksanakan yaitu siswa dapat memahami pentingnya keterampilan gerak dalam olahraga dan aktivitas sehari-hari serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Nah, menyambung dari materi yang sebelumnya, yang di sini artinya capaian yang ingin saya inginkan atau dapatkan yaitu adanya keterampilan gerak tidak hanya berfokus pada bidang akademik, tetapi keterampilan geraknya dalam bidang olahraga di non akademia tersebut dapat dikembangkan tidak hanya pas pada saat pembelajaran dan juga di saat jam istirahat atau di luar pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah dari kegiatan rencana tindak lanjut yang akan yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, guru PJOK yaitu saya sendiri menjelaskan keseluruhan tahapan program dan menjelaskan materi tentang model pendidikan gerak. Nah, di sana di model pendidikan gerak tersebut sudah terdapat artinya pendidikan gerak melalui gerak dasar yaitu pemanasan statis ataupun dinamis dan pendidikan gerak lainnya. Dan untuk yang kedua, guru PJOK membagi peserta didik menjadi kelompok dan memberikan tema merangkai variasi gerak, lari, jalan, dan lompat. Nah, di sana disinilah saya artinya mengkombinasikan artinya model pendidikan gerak dengan model pendidikan SEM atau Sport Education Model. Nah, di sini artinya pendidikan gerak tersebut sudah saya kombinasikan dengan permainan tradisional. Untuk yang selanjutnya, peserta didik menyusun variasi rangkaian gerak dasar, lari, jalan, dan lompat. Nah, itu sudah termasuk ke dalam permainan gobak sodor. Untuk guru kelas akan membantu siswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas fisik. Nah, di sini artinya saya bukan sendirian, tetapi di sini saya akan melibatkan tidak hanya guru kelas saja, tetapi di sini saya melibatkan guru mapel, entah itu mapel agama Hindu atau mapel bahasa Bali, dan juga tenaga kependidikan. Nah, untuk yang selanjutnya, guru PJOK memberikan umpan balik dan bimbingan selama proses latihan. Di sini artinya saya tidak hanya memberikan anak-anak tersebut sekedar bermain, tetapi di sini saya juga artinya memberikan bimbingan, salah satunya yaitu bagaimana teknik atau cara melakukan permainan tradisional tersebut, dan juga selama proses tersebut artinya saya juga melihat dari keterampilan atau kerjasama dari peserta didik tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu peserta didik melakukan gladi resik. Nah, gladi resik ini artinya sebelum anak-anak tersebut pentas. Nah, di sini kita artinya mempersiapkan terlebih dahulu yaitu sarana dan prasarana dan juga teknik-teknik dari permainan tersebut. Nah, yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil karya di depan teman-temannya. Nah, di sini saya mengajarkan artinya anak-anak tersebut belajar mandiri terhadap teman-teman yang lain dan juga mempresentasikan apa yang mereka buat, apa yang mereka ketahui, agar teman-temannya bisa menilai sejauh mana keterampilan dari peserta didik tersebut. Nah, yang untuk selanjutnya, hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, di mana hasil yang saya harapkan dari kegiatan rencana tindak lanjut tersebut yaitu yang pertama, siswa memahami pentingnya keterampilan gerak dalam olahraga dan aktivitas sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, siswa berkolaborasi secara efektif, berbagi tugas, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan kelompok. Dan di sini artinya saya menginginkan artinya siswa tersebut tidak hanya bermain, tetapi di sini juga artinya ada kolaborasi, tidak hanya laki-laki siswa yang laki-laki saja, tetapi adanya siswa kolaborasi antara siswa laki-laki dan perempuan untuk bisa bekerja sama dalam permainan tradisional tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek dengan percaya diri. Yang terakhir, siswa dapat mendokumentasikan proses dan hasil proyek serta melakukan refleksi terhadap pengalaman mereka. Nah, di sini saya juga menekankan untuk penggunaan gadget tidak hanya semata-mata digunakan untuk bermain game atau bagaimana, untuk hal-hal yang lain. Dan di sini saya akan mengajak mereka
menggunakan aplikasi gadget tersebut untuk merekam atau mendokumentasikan setiap gerakan ataupun setiap mata pelajaran yang akan mereka laksanakan, contohnya di permainan tradisional gobak sodor tersebut. Nah, di sini struktur, program, dan mitra. Melanjutkan rencana tindak lanjut yang saya buat. Nah, di sini struktur, program, dan mitra. Di sini tentunya tidak hanya saya sendiri sebagai guru PJOK yang akan artinya bertindak secara langsung di lapangan. Di sini saya juga artinya tetap meminta bimbingan ke kepala sekolah, artinya memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan proyek yang saya buat. Untuk yang kedua, saya sendiri guru PJOK mengatur dan memantau pelaksanaan aktivitas fisik. Tidak hanya saya cuma memberikan arahan, tetapi di sini saya juga memastikan bagaimana sarana dan prasarana tersebut atau apa-apa saja artinya yang diperlukan dalam kegiatan tersebut bisa terpenuhi atau kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini yang terakhir, guru kelas, di mana guru kelas tersebut menyediakan dukungan dalam persiapan presentasi. Nah, mungkin di sini ada guru-guru yang lebih senior daripada saya. Artinya di sini saya juga ingin artinya guru kelas tersebut berbagi tentang pengalaman apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka ketahui tentang permainan tradisional gobak sodor tersebut. Nah, untuk yang berikutnya, rencana evaluasi. Dari rencana evaluasi tersebut dibagi menjadi dua yang saya lakukan, yaitu yang pertama evaluasi proses, di mana evaluasi proses tersebut artinya mengadakan observasi selama kegiatan berlangsung dengan dokumentasi dan mengisi jurnal refleksi guru. Yang kedua evaluasi hasil. Nah, di sini sudah berulang kali saya tekankan tidak hanya guru tersebut melakukan penilaian terhadap guru, tetapi murid tersebut juga bisa merefleksikan bagaimana selama pembelajaran tersebut bisa menyenangkan atau tidak, dan antusiasme peserta. Nah, di sini artinya ada keaktifan antara tidak hanya guru tersebut memberikan komando, tetapi di sini artinya murid tersebut bisa aktif atau tanpa disuruh juga mereka bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini mungkin beberapa tantangan mungkin yang saya hadapi kalau misalnya kegiatan ini dilakukan, dan juga saya memberikan solusi atas permasalahan dari kegiatan yang saya lakukan tersebut. Nah, pertama yaitu tantangan kurangnya aktivitas gerak siswa. Nah, di sini sudah saya kembangkan sesuai dengan diseminasi PKG PJOK yang saya ikuti. Nah, di sini sudah saya ditekankan bagaimana artinya siswa tersebut pas pada saat pembelajaran jam olahraga, khususnya di pemberian materi tersebut, di mana mengaktifkan seluruh peserta didik, tidak hanya ada yang diam ataupun duduk-duduk sehingga guru tersebut mati gaya. Nah, di sini sudah saya terapkan pas pada saat pembuatan video, nah di mana semua peserta didik tersebut terlibat aktif. Nah, salah satunya misalnya yang dua kelompok tersebut dengan terdiri dari 3 atau 5 orang tersebut memainkan permainan gobak sodor tersebut. Nah, untuk yang lain saya akan berencana pertama bisa dengan melakukan gerobak dorong. Nah, di sana melatih kelincahan dan kekuatan, lari zigzag. Nah, di sana juga melatih kekuatan dan kelincahan, ataupun lari bolak-balik. Nah, untuk selanjutnya, solusinya memberikan aktivitas gerak yang lebih menarik. Nah, menyangkut artinya sudah saya hubungkan dengan tadi keterbatasan adanya kurangnya aktivitas gerak siswa, sudah saya hubungkan dengan memberikan aktivitas gerak yang lebih menarik. Dan yang terakhir, mengatur jadwal secara singkat dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal untuk siswa. Nah, di sini artinya dari pembelajaran yang dimulai dari
jam 7.30 sampai 9.15, di mana saya artinya memaksimalkan waktu tersebut, artinya dari pembelajaran yang saya lakukan yaitu dari pendahuluan, inti, penutup dan permainan, artinya saya rangkum menjadi satu dan bisa memenuhi dari semua kriteria pembelajaran tersebut. Nah, kesimpulan dari kegiatan atau rencana tindak lanjut yang saya buat tersebut yaitu tujuan program ini untuk meningkatkan keterampilan gerak melalui aktivitas merangkai variasi gerakan jalan, lari, dan lompat, dan kesadaran gaya hidup sehat siswa melalui pendekatan yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Nah, itu dari kesimpulannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran. Nah, karena saya mengkolaborasikan antara pendidikan gerak dengan sport education model, yaitu permainan tradisional gobak sodor. Dan di sini artinya saya memberikan sedikit gambaran tentang permainan gobak sodor tersebut. Nah, dari gobak sodor tersebut adalah permainan tradisional Indonesia. Dua kelompok pemain, penjaga dan penyerang, bermain di lapangan kotak. Penyerang harus melewati garis pertahanan penjaga untuk mencapai garis finish. Jika tersentuh penjaga, penyerang harus kembali ke garis awal. Penjaga mencegah penyerang mencapai garis finish. Nah, itu sedikit gambaran tentang permainan gobak sodor. Nah, yang selanjutnya itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah apa saja artinya yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan permainan tersebut. Nah, yang pertama dari segi persiapan. Nah, dari segi persiapan yaitu yang pertama, peserta permainan ini dimainkan oleh 2 tim. Nah, masing-masing tim biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, yang kedua lapangan. Nah, kebetulan lapangannya di sini luas. Nah, membuatlah lapangan berbentuk persegi panjang dengan garis-garis yang membagi lapangan menjadi beberapa bagian atau sodor. Nah, di sini saya mengkombinasikan tidak menggunakan mil, tetapi di sini saya menggunakan lakbang. Nah, di sini saya menggunakan lakbang, artinya memodifikasi lapangan tersebut biar lebih simpel. Yang ketiga, penentuan tim. Nah, tentukan tim penjaga dan tim lawan. Tim akan bergantian menjadi penjaga dan lawan di setiap rute. Nah, di sini tidak hanya saya sudah menekankan pada laki-laki saja yang berkumpul atau perempuan. Nah, di sini saya mengkolaborasikan antara laki-laki dan perempuan supaya kegiatan tersebut bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Nah, yang kedua melanjutkan ke aturan permainan. Nah, di sana sudah dipaparkan bagaimana posisi tim. Nah, tim penjaga harus menjaga garis horizontal dan vertikal di lapangan. Mereka bertugas menghalangi tim lawan melewati garis. Yang kedua, tujuan tim lawan harus melewati seluruh area dari ujung ke ujung lapangan dan kembali tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Dan yang terakhir, garis sodor. Nah, tim lawan harus melewati setiap garis-garis atau sodor satu persatu, baik saat pergi maupun kembali. Garis ini tidak boleh dilewati sembarangan dan permainan tidak boleh menyimpang. Nah, untuk aturan permainannya seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu cara bermainnya. Nah, ini mungkin sudah wanti-wanti saya sampaikan dari tadi. Nah, cara bermainnya yaitu dari awal permainan. Nah, permainan dimulai dengan tim lawan mencoba melewati tim penjaga untuk mencapai ujung lapangan. Nah, setelah tim dibagi menjadi 2 yang berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, di sana artinya tim penjaga sebagai penjaga dan tim yang pertama yaitu sebagai yang akan melewati tim penjaga tersebut. Nah, yang kedua, penjagaan. Anggota tim penjaga bergerak di sepanjang garis untuk menghalangi dan menyentuh tim lawan. Mereka dapat bergeser maju mundur pada garis horizontal atau vertikal untuk menjaga area yang ditugaskan. Nah, untuk sentuhannya, jika anggota tim lawan tersentuh oleh anggota tim penjaga,
maka pemain tersebut dianggap keluar dan giliran berganti. Dan untuk yang terakhir, di mana sistem poinnya tersebut, tim lawan mendapat poin jika berhasil melewati semua garis sampai ujung lapangan dan kembali tanpa tersentuh. Nah, artinya di sini sesuai apa yang saya dapatkan, artinya di sini setelah tim lawannya tersebut bisa kembali ke barisan yang semula, dan di sanalah artinya poin didapatkan. Nah, poin yang didapatkan yaitu 1. Setelah dia tersentuh, kalau misalnya tersentuh tim yang akan melewati tersebut, nah permainan dianggap berakhir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk menentukan pemenang. Nah, di sini sudah saya sampaikan. Nah, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin tertinggi setelah beberapa ronde atau sesuai kesepakatan waktu permainan. Nah, menerapkan apa yang saya dapatkan, loading yang saya dapatkan selama 1 minggu. Nah, di sini sudah ditekankan untuk permainan gobak sodor tersebut ditekankan lebih ke penggunaan waktu. Nah, di sana saya menggunakan waktu 3 sampai 5 menit. Artinya setelah waktu selesai 3 sampai 5 menit tersebut, permainan berakhir dan jumlah skornya tersebut dihitung. Jumlah skor terbanyak artinya sebagai pemenang di dalam permainan tersebut. Nah, di sini artinya menentukan pemenang. Dan untuk yang terakhir, nah di sini untuk yang terakhir, di sini ucapan terima kasih dari saya. Nah, mungkin demikian dari penyampaian rencana tindak lanjut tentang gerak aktif dan kreatif yang saya sampaikan. Nah, di sini saya juga sepenuhnya menyerahkan masukan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu komunitas belajar sekolah di sini untuk memberikan atas rencana tindak lanjut yang saya buat. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon juga masukan dari mungkin guru-guru yang lain atau dari Pak Kepala Sekolah. Untuk waktu, saya silakan. Baik, jadi setelah menyimak paparan terkait dengan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Aman, jadi saya mengapresiasi ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang perlu dilakukan di komunitas belajar. Jadi ada kegiatan berbagi praktik baik untuk mengimbaskan hal-hal yang baik dilakukan, sehingga dapat menginspirasi teman-teman yang lain untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi dalam fokus seperti apa yang menjadi tujuan komunitas belajar yang sering dilakukan untuk kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Nah, hal yang baik yang dapat saya simak dari apa yang disampaikan tadi, yang pertama, Bapak Ibu guru diharapkan membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang didasari pada 3 hal. Yang pertama adalah suara peserta didik, kemudian pilihan suara peserta didik, dan kepemilikan peserta didik. Nah, artinya dengan memenuhi ketiga hal tersebut, kita sebenarnya sudah merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, suara peserta didik artinya apa yang ingin menjadi harapan peserta didik, misalnya permainan tradisional. Jelas ini suara-suara dari peserta didik ini sudah ditampung oleh guru PJOK, misalnya ingin melaksanakan dalam bentuk gobak sodor, yang ingin gerakan yang seperti ini atau memanfaatkan permainan tersebut. Kemudian juga pilihan. Nah, ini pilihannya yang jelas nih, suatu permainan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan peserta didik, terutama dalam kegiatan
olahraga, artinya tidak membedakan laki perempuan. Jadi kalau yang melihat dari program tadi, bahwa saudara ini tidak menyulitkan peserta didik perempuan, tidak mengunggulkan peserta didik laki-laki. Yang jelas kalau memang bertanding regu yang bersangkutan tersebut menggunakan teknik yang tepat, tidak memungkinkan, bisa saja kelompok wanita bisa menang melawan kelompok laki-laki, ataupun kalau memang itu dibagi dalam menggunakan kelompok jenis kelamin. Tapi kalau memang campuran, juga perlu koordinasi kolaborasi yang baik di antara peserta didik tersebut sehingga bisa menghasilkan atau menjadi pemenang. Kemudian ada kepemilikan siswa yang jelas nih. Jadi tujuan kita adalah mengangkat permainan-permainan tradisional, yaitu milik kita, milik daerah kita. Nah, ini supaya tetap kacau dan lestari. Banyak juga permainan-permainan tradisional kita yang sudah hampir tidak dimainkan oleh peserta didik kita, baik di rumah maupun di sekolah. Apa itu englekan, apa itu kalau istilahnya pijat, kemudian ada kegiatan yang nyaris hilang itu pandian yang melempar batang kayu. Oke, zaman dia sering dia lakukan ini. Nanti yang perlu diangkat ke depan mungkin membagikan permainan-permainan tradisional untuk mengajukan melestarikannya. Tidak menutup kemungkinan pada materi pelajaran PJK saja. Silakan Bapak Ibu mengemasnya. Mungkin dalam kegiatan literasi mungkin ada permainan cingklak misalnya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan atau berlatih siswa di bidang literasi. Mungkin itu sekadar penyampaian dari saya, termasuk beberapa masukan ke depan, jadi dapat ditingkatkan lagi dan juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin teman-teman guru yang lain ada masukannya, saya silakan. Tidak ada ya, berarti sudah pas. Nah, mungkin demikian penyampaian rencana tindak lanjut yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya meminta maaf sebelumnya jika ada penyampaian dari rencana tindak lanjut saya yang salah, dan mudah-mudahan artinya rencana tindak lanjut yang saya buat ini bisa diimbaskan ke kelas masing-masing. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya tutup dengan para peserta. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.